Jadi apapun cita-cita kita, setinggi apapun cita-cita kita, itu cuma alat. Ini satu cerita yang panjang lagi, butuh 8 tahun untuk saya paham bahwa apapun yang terjadi di dunia ini tuh semua, impian kita tuh semua cuma alat. Nanti kita cerita di sesi lain ya, tapi aku simpulkan aja bahwasanya siapa yang pengen jadi apa? Presiden, pengen jadi pejabat, pengen jadi pengusaha, pengen jadi ketua Muhammadiyah, semuanya itu bukan cita-cita. Itu semua cuma alat. Intinya itu alat bisa nganterin kita masuk surga apa enggak. Nah dari situ aku baru, oh gini cara pakai Quran. Jadi apapun yang kita kerjain itu ternyata bisa menjadi alat gitu. Alat untuk masuk surga apa enggak. Nah kebanyakan kita selama ini kan kita pisah-pisah ya. Iya, selama ini tuh kita seolah-olah belajar agama ya agama, sekolah ya sekolah. Iya. Padahal harusnya gimana caranya kita bisa mengaplikasikan Quran ini dalam kehidupan keseharian kita. Itu kan tentunya perlu ilmu juga gitu ya, dan perlu ekosistem yang baik untuk bisa mendukung itu bisa terjadi. Itu sih yang maksudnya yang alhamdulillah kami pelajari bersama, kami samain terus karena ya dua orang yang punya sudut pandang berbeda, kami juga punya latar belakang yang sangat berbeda, itu tuh nyatuinnya memang sulit dan dalam rumah tangga pasti ada masalah kan. Ditambah lagi karena kami punya anak yang alhamdulillah ya Allah titipkan cukup banyak. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri. Kayaknya kalau kita nggak punya kekompakan, nggak punya hubungan yang baik antara ayah dan ibunya, dan tidak punya ilmu serta tidak punya ekosistem yang baik, susah kita mau mendidik anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang soleh, yang soleha ya, sesuai lah dengan apapun keinginannya orang tua. Pasti kan kita pengen punya anak-anak yang seperti itu. Itu sih mungkin awalnya kenapa akhirnya kita ya banyak berdiskusi di awal, banyak ribut, banyak berantem, wah luar biasa lah gitu ya. Tapi itu kami usahakan gitu. Betul, kami itu ribut kalau nggak 2 kali sehari atau 2 hari sekali. Ributnya? Iya. Sekarang alhamdulillah berkurang ya 2 bulan sekali atau 2 kali sebulan itu wah udah lumayan banget. Tapi ributnya udah nggak ribut yang kayak dulu lagi gitu yang besar gitu. Karena apa ya, menyamakan frekuensi tadi, menyamakan visi tadi, bahwa apapun yang kita lakukan itu bismillah, insya Allah kita bisa melakukan itu untuk mencari jalan ke surga gitu. Nah seringkalinya kan kita lucu ya, kita mau bisnis nih ya, kita mau apa, mau bikin perusahaan, mau bisnis, kita pasti bangun visi misi. Tapi giliran nikah, kita nikah aja dulu, kita nggak konsepin nih nikahnya. Kita nikah buat apa ya? Sementara misalnya nih Bapak, maaf Pak, kita baru kenal hari ini. Tapi kalau saya ajak Bapak bisnis, kan Bapak ntar dulu kan, bisnisnya apa? Keuntungannya apa? Berapa besar? Kira-kira Mas Mario punya rekening buruk nggak di bank? Reputasinya seperti apa kan gitu? Pasti kan ngecek dulu. Lah kalau nikah, kenapa coba dulu? Kan lucu kan? Gitu. Makanya kita juga kayak iya juga ya gitu. Yaudah. Kita mau bikin perusahaan, bikin visi misi. Ayo rumah tangga kita bikin visi misi. Gimana? Visinya apa? Misinya apa? Ya kita bahas juga kita. Iya, jadi emang harus sering ngobrol, harus ya tadi ya, memang punya lingkungan yang mendukung, yang baik juga. Karena kalau cuma kita berdua aja agak sulit sih membangun keluarga gitu. Apalagi tantangan zaman sekarang ya, kita bicara soal digital, bicara soal gadget dan lain sebagainya, itu adalah tantangan zaman saat ini. Tapi nggak bisa kita pungkiri bahwa itu bisa jadi sumber informasi yang baik juga kalau kita bisa menggunakannya. Ya, tadi ada kata lagi, menyamakan visi dan misi. Betul, Anje. Karena beliau, Kak Mario sama Kak Ratu adalah backgroundnya kan artis. Artis sayangan kita itu semuanya pengen jadi artis dulu. Saya betul, jadi artis, tapi nggak laku-laku. Nah, persoalannya gimana pada waktu itu untuk memutuskan saya talak artis dan saya bernikah dengan hijrah. Nah ini gimana, ini menarik ini, padahal luar biasa loh pendapatan artis itu kok. Nah ini gimana ya? Oke. Nah ini justru persis pembahasan kita ya. Seringkali kita memisahkan dunia dan akhirat. Betul, padahal nggak harus seperti itu. Saya talak artis, keartisan, saya menikah hijrah, tidak pernah. Jadi keartisan kita tunda dulu, kita belajar dulu, ketika udah tahu, sekarang bagaimana menjadi keartisan yang benar. Gitu. Misalnya pada saat kami mendapatkan peran-peran, alhamdulillah kemarin kami baru selesai syuting film juga, ada film baru yang kami syuting bareng gitu ya. Nah di situ kan
bisa kita nilai kalau saya ambil proyek ini kira-kira manfaat akhiratnya apa, manfaat dunianya apa, ada muatan dakwahnya nggak misalnya, ada pahalanya nggak, ada kebaikannya nggak di situ. Kalau niat kita benar, kalau kita berusaha untuk ya Allah semoga ini bisa jadi inspirasi misalnya, apa nggak insya Allah kita bisa berharap itu jadi pahala misalkan, berarti kan nggak harus dipisah dong. Atau misalnya ada proyek-proyek kayak waktu itu suami saya akhirnya ada tawaran tapi bermainnya sama lawan jenis misalnya, yang dia harus peluk, yang dia harus pegang dan segala macam. Kira-kira sesuai sama syariat nggak ya? Kira-kira Allah seneng nggak ya ngelihat saya kalau saya beradegan seperti ini? Gitu. Jadi ya sebenarnya nggak harus dipisahkan, tapi bagaimana caranya justru kita menyelaraskan, menjadikan ya tadi Quran itu panduan hidup kita apapun profesi kita. Nah, ya, aku izin merespon ini karena pembahasan ini sebenarnya spesifik banget. Karena seringkali kita mendidik anak-anak kita, termasuk diri kita, untuk steril. Ya. Tadi tuh hijrah gak usah artis, gitu. Seolah-olah semuanya harus steril. Oke nak, jadi penghafal Quran, gak usah nonton TV, gitu. Jadi steril. Semuanya selalu dari kutub ekstrim ke kutub ekstrim lainnya. Padahal enggak. Itu kita kalau membuat anak-anak kita steril, Bapak Ibu maaf usikum anak kebetulan Allah, kami menasihati diri kami sendiri. Itu anak-anaknya akan jadi kuper, gitu. Kalau kita mencontoh kepada Rasulullah insya Allah sama sekali tidak kuper. Karena apa? Selalu dibisikin gosip sama malaikat Jibril. Nah, anak kita kan gak punya malaikat Jibril. Jadi gimana? Ya pembisiknya orang tuanya. Supaya dia tetap gaul, supaya dia tetap punya wawasan, supaya dia tetap keren, maka anak ini tidak boleh steril, tapi harus imun. Nah, bedanya di mana? Kalau steril, dia tidak pernah menyentuh ranah itu sama sekali, tapi kalau imun, ketika dia ketemu situasi kayak begitu, oh orang tua saya udah pernah bilang, iya ya, ada orang kayak gini, tapi itu hidupnya dia bukan hidup saya. Nah, itu yang kami berusaha untuk bangun kepada anak-anak supaya apa? Ya nggak ada lagi kayak kami dulu gitu, memisahkan semua. Giliran syuting seolah-olah kayak agamanya lepas, giliran ibadah seolah-olah dunianya lepas gitu. Padahal kan, ya itulah kita sering banget disibukkan sama seolah-olah kalau beribadah tuh hanya ibadah-ibadah mahdoh aja. Ketika kita bulan puasa, oh kita Islami, selesai puasanya kita balik lagi gitu. Ntar kalau pas lagi di masjid berisik, kenal, udah keluar masjid, gitu lagi kan, seolah-olah kayak semuanya dipisah. Padahal ya udah kita bagaimana, dan kita ada di posisi itu di setiap saat, di setiap waktu, sehingga dengan kayak begitu kita pun jadi imun, menjadi contoh, dan kita bisa juga tadi tuh dilihat sama anak-anak, oh bapak saya ada di posisi manapun, oke ya. Nah ketika anak percaya pada kita, baru tuh kita bisa mulai nih bahas ke pembahasan kita membangun generasi cerdas berkarakter di era digital. Kan gini ya, ini kan maaf ya, aku baca lagi di judul awalnya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Masih kecap, masih kejar sama pembicaraannya? Nah, kita sepakati dulu ya pembahasannya Pak ya, Bu, izin. Ini kan bahasanya apa tulisannya? Seminar parenting. Di sini adanya kata-katanya parent ya. Maka seminar parenting, apapun ilmu tentang parenting itu adalah untuk parentnya. Kita sepakat dulu ya. Kalau ilmu parenting untuk siapa? Ilmu parenting buat siapa? Parentnya. Kalau buat anaknya namanya childrening. Sering banget kami datang diundang ke acara parenting. Abis itu pulang dari situ, orang tuanya jadi galak sama anaknya. Ini bapak baru dapat ilmu nih, anak harus gini. Itu childrening. Kalau parenting, oh tadi itu ya, berarti saya harus gimana ya, biar anak saya kayak gitu. Nah itu baru parenting. Oh juga kita dalam Islam juga ternyata semua konsepnya gitu kan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya menasihati diri saya sendiri. Tapi kan seringnya kan kita kan tadi tuh, gitu sibuknya gini nak, gitu kayak tadi kan, udah nak pakai kerudung, kok dilepas sih, padahal ibunya lagi aduh ngapa sih kok dilepas sih, aduh padahal bagus cantik loh soleha, padahal guenya nggak pakai kerudung, astagfirullahaladzim. Gitu Pak, jadi kita sepakati dulu bahwa emang ini kajian parenting yang kita pelajari hari ini dari pengalaman kami, semoga bisa jadi ibroh, itu adalah untuk orang tuanya bukan untuk ngebantai anaknya gitu.
gitu ya. Allah. Iya, jadi kata kuncinya adalah parent, bukan silbus. Silakan Dada. Kalau tadi Ustadz Nasir sudah mengulik sedikit tentang proses berhijrahnya Kak Mario dan Kak Ratu yang luar biasa sekali ya tadi ya, Masya Allah. Saya lebih tertarik dengan judul parentingnya ini ya, karena parenting memang tentunya kita sebagai orang tua, terutama ibu ya, apalagi ibu seperti saya yang kebetulan di rumah sebagai IRT, sepertinya untuk mendidik anak ini juga PR ya, ada PR khusus. Ini saya mau tanyakan Kak Mario dan Kak Ratu. Menurut Kak Mario dan Kak Ratu, lebih penting mana pendidikan anak di rumah, di dalam keluarga dengan ayah atau ibu, dengan pendidikan di sekolah? Lebih penting mana dan lebih utama yang mana? Karena kadang ketika kita ini di rumah, apa yang kita ajarkan ke anak, itu kadang berbeda kan dengan di sekolah. Mas, saya di sekolah dapat seperti ini, tapi kok beda sama mama di rumah? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya pembahasan nanti, gitu ya. Nanti agak di belakang, advance. Tapi karena udah ditanya nggak apa-apa. Ini Bismillah aku ingin menyampaikan dari guru-guru saya. Salah satu dari Ustadz Bendri Jaisur Rahman, itu juga dia di Muhammadiyah. Terus ada Bu Eli Risman, Bu Aisyah Dahlan. Itu menggunakan metode yang sama. Untuk pertanyaan tersebut, bukan pertanyaannya yang bukan jawabannya yang harus dicari, tapi pertanyaannya yang kurang tepat. Karena sebenarnya dalam Islam pun sudah ada strukturnya. Gimana caranya? Jangan lupa tadi pertanyaan adalah Lebih penting dan lebih baik utama mana, di rumah pendidikan atau di di rumah sekolah. atau di sekolah. Jadi itu bukan pertanyaan yang spesifik, karena tadi kan usikum wa nafsi Allah, saya menasihati diri saya sendiri. Nah, jadi ada 5 pilar yang disampaikan sama guru-guru kami. Pilar pertama itu harus bapaknya dulu. Jadi ini semacam tahapan lah ya, Ya. dalam mendidik anak-anak yang seringkali guru-guru kami itu ingatkan kembali kepada kami gitu ya. Ya, nanti ada kendala di depannya kita bahas juga. Tapi yang penting adalah bapaknya dulu. Karena apa? Nanti sampai di padang mahsyar juga dihisab yang ditanya bapaknya dulu. Makanya bapaknya dulu. Ayo sebagai kepala rumah tangga kita tentukan ini rumah tangga mau kayak apa. Tadi visinya bagaimana? Masuk surganya tuh lewat mana? Lewat pintu mana? Skillnya apa yang mau dilatih sama anak-anak? Kan gini, kan nggak mungkin ya anak-anak kita tuh pas lagi dilahirkan, selamat ya Pak, anaknya insinyur. Kan nggak ya? Kan selamat anaknya laki-laki atau perempuan. Anak ini bisa jadi apa? Tergantung setup kita orang tua kan. Kalau anaknya disodorin Quran mulu, ya mungkin dia bisa jadi penghafal Quran. Kalau anaknya disodorin film mulu, bisa jadi filmmaker, gitu kan? Tergantung, karena anak-anak tidak akan mungkin ngerengek minta coklat kalau tidak pernah makan coklat. Simple kan? Gitu. Nah, tapi anak-anak kita bisa sampai kemana, ngapain, gimana, ya kan yang ngasih wifi siapa? Yang ngasih handphone siapa? Makanya kembali lagi, bapaknya dulu. Bapaknya ini mau bawa rumah tangganya kemana? Di situ saya terpukul sekali, karena apa? Yang ngaji kan tadi dia duluan. Maka masuk ke part kedua. Part kedua ini adalah bangun hubungan bersama istrinya. Tapi kalau ada masalah, misalnya tadi istrinya mulai duluan, maka kembali kepada cerita Dita tadi. Tapi ini hujan, suara saya jelas ya? Yang di belakang, suara saya jelas? Oke. Lanjut. Nah, waktu itu ceritanya Dita, Masya Allah keren banget. Jadi dia bilang sama Ustadz, saya pengen suami saya ngaji, saya pengen suami saya pedulilah tentang agamanya. Jawabannya Ustadznya keren banget. Bukan kayak, aduh Masya Allah ntar saya doain. Enggak, jawabannya gini, emang kamu pantas dapat suami yang datang ke pengajian? Gila. Au, ya enggak? Au. Gimana Pak? Au. Itu outside kita tuh gimana? Iya, coba Pak, gimana Ustaz, saya pengen ngajak suami saya datang ke pengajian. Dijawab balik, emang kamu pantas dapat suami yang datang ke pengajian? Saya bukan memuji diri saya, tapi saya memuji keberanian dia bertanya dan apa yang dia lakukan setelahnya. Karena si Ustaznya bilang, ya udah kamu solehahkan aja dulu diri kamu, gitu. Itu ada Asia, suaminya Firaun, suami kamu kayak Firaun nggak? Ya enggak sih, kata dia. Alhamdulillah, gitu kan ya. Nah, dengan posisi itu solehahkan diri dulu, Masya Allah. Mungkin momen yang tadi kami ceritakan waktu saya pakai hot pants tadi, itu adalah hasil dari doa-doa dia yang diijabah gitu, dimana dia emang ya Allah saya pengen. Caranya apa? Ya udah dia berusaha untuk menjadi
apa istri yang diajarkan di Islam aja gitu, seperti apa yang awalnya dulu mungkin karena pengen masuk surga tuh jadi kayak ayo bangun, subuh-subuh tuh udah kayak nenek sihir gitu, ayo juar gitu, kayak ih berisik banget. Lama-lama kayak bangun yuk biar kita bisa masuk surga sama-sama, ya ntar sampai nggak ngajak, sampai akhirnya jadi nggak enak sendiri, akhirnya sampai jadi ikut. Nah, dua pilar yang paling pertama ini adalah bangun komunikasi antara suami dan istrinya. Tapi setelah suaminya tahu dulu tadi kan, jadi ini keduanya bisa dari dua pintu lah, mana aja. Setelah itu poin ketiganya baru masuk ke anak-anaknya. Jadi hubungan orang tua sama anaknya gimana, bapaknya perannya seperti apa, ibunya seperti apa. Wah mas, saya kerja, saya kantor, nggak apa-apa. Kan bapak-bapak itu kan cuma perlu jadi superhero. Superhero tidak ada selalu setiap saat kan. Superhero adanya kapan? Ketika keadaan udah genting, baru datang superhero, bener gak? Ya kan? Udah nih anak, wah udah parah banget, bapaknya datang. Maka poin-poin apa yang bapak harus datang? Poin yang pertama adalah ketika, let's say, graduation. Misalnya anak lagi perform, anak lagi sakit, luka, atau lagi bersedih hati. Nah, di poin-poin itu pokoknya bapak jangan sampai nggak ada. Kalau emang mungkin lagi sedih di rumah, ya sedihnya sedih kenapa? Sedih jatuh, ya udah nggak apa-apa ibunya. Tapi sedih misalnya dia dikecewakan temannya, nah itu bapaknya harus masuk. Pokoknya emosi-emosi besar, superhero harus datang. Sisanya siapa? Ya peran ibunya. Makanya dua pilar ini tadi duluan tuh. Yang ketiganya ini kan anaknya. Bangun komunikasi antara bapak dan anaknya, antara ibu dan anaknya, orang tua dan anaknya. Ini tiga peran ini dimainin. Baru masuk poin keempat itu para pengasuh. Kadang pengasuh itu kan bukan hanya mungkin ada yang pakai neni di sini, suster, mbak, siapapun, tapi ada juga orang tua. Misalnya karena orang tuanya kerja, dititipin kakek neneknya misalnya di rumah, ya kan? Ada juga yang seperti itu. Nah ini masuk ke dalam bagian pengasuh juga. Pokoknya siapa orang yang selain orang tuanya ya, selain ibu bapaknya yang juga membersamai anak-anak kita, karena nggak bisa dipungkiri pasti orang ini punya pengaruh juga yang besar gitu kan terhadap perkembangan anak kita. Nah, dalam poin pengasuh nomor 4 ini, pengasuh tuh ya semuanya emang harus tahu visi misinya apa, sehingga misalnya kalau misalnya mau milih neni atau mau milih pengasuh gitu ya, itu pengasuhnya misalnya anaknya pengen dijadikan penghafal Quran, maka wawancara neninya jangan neni-neni yang suka nakut-nakutin kayak awas loh nanti di tempat gelap ada setan. Kadang-kadang kan maaf ya, kadang-kadang suka gitu. Ya, kan? Ayo tinggalin. Itu lihat tuh ada satpam, itu tuh ada polisi. Anaknya jadi takut, anaknya jadi dia nggak percaya dan bohong kan. Kalau bohong dia susah untuk menimbulkan kepercayaan, atau dia bisa ngikutin jadi bohong juga gitu. Nah, itu kan hal kecil tapi impact-nya ternyata besar gitu. Makanya orang tua ataupun neni, siapapun yang menemani anak-anak kita dalam keseharian harus tahu visi misi keluarga ini mau dibangun apa. Aku awal-awal sama ibu juga lumayan struggle gitu karena mungkin beda pola asuh, tapi akhirnya aku jelasin dan akhirnya ngerti juga gitu. Jadi peranan ayah itu juga memang harus ada gimana ya, kalau kita baru terima orang kerja biasanya di rumah, kita kasih tahu anak itu harus diapain, harus ngapain, apa aja yang harus dia lakukan, mana yang boleh, mana yang enggak. Memang nggak bisa 100% sempurna ya, namanya juga dia bukan kita, dan sudah pasti karena dia anak kita bukan anaknya dia gitu ya. Kadang-kadang mbak-mbak di rumah tuh ya udahlah biar cepat kerjaan, biar cepat selesai misalnya kayak gitu ya. Memang harus ada controlling juga dari orang tua walaupun orang tuanya bekerja gitu. Jadi benar-benar mereka juga bukan hanya kita titipin aja, tapi ada hari ini ngapain aja, terus ditanya juga sama anaknya dan lain sebagainya. Jadi hubungannya itu harus selaras semuanya. Gitu. Nah itu poin 4. Ayah, istri, anak, para pengasuh. Baru poin paling terakhir adalah lingkungan sekitar dan sekolah. Jadi kalau misalnya ini anak saya ini jadi bandel nih dimasukin sekolah ini, itu poin nomor 5. Karena apa? Dia bisa bandel kenapa sih? Karena yang ini nomor 1 sama nomor 2-nya nggak mampu bersaing sama teman-teman sekolahnya, nggak mampu bersaing sama kekerenan yang diberikan sama gadget, nggak mampu bersaing. Kan gadget itu kan cuma alat, ya kan? Tapi alat itu bisa seru apa enggak kan tergantung ada wifi-nya apa enggak. Wifi yang ngasih siapa? Orang tua. Tergantung punya gadgetnya enggak, gadgetnya yang ngasih siapa? Orang tua. Kalau orang tua memberikan regulasi dari awal, oke main tapi sama bapak ya, gitu. Mainnya juga game yang bapak pilih yang sesuai sama umur kamu, gitu. Alhamdulillah anak kami nggak terlalu main game.
tapi anak kami nonton film. Nah, ada juga orang tua yang anak-anaknya menjadikan menghafal Quran, nggak boleh musik, nggak boleh film, jadi steril, ya monggo. Tapi kalau kami nggak mau anak kami jadi kuper, gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita lihat, maaf ya, kita mencontoh kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Rasulullah itu sama sekali nggak ada kuper-kupernya, ngobrol sama siapa aja nyambung, ya kan? Maaf, ngobrol sama musuh-musuh Islam aja tetap nyambung. Musuh Islamnya sendiri bilang, iya Nabi Muhammad kalau enggak jadi Nabi. Ini Muhammad kalau ngomong itu kan ahsan. Kalau ngomong kan baik, dipercaya gitu. Bahkan orang-orang Quraisy itu kan juga karena sudah dikenal maksudnya Rasulullah sudah dikenal dengan orang yang bisa dipercaya, sehingga mereka pun walaupun bukan orang Islam tidak mau mengakui gitu ya keislamannya, tetap kan menitipkan barang-barangnya itu ke rumahnya Rasulullah. Padahal kalau kita nih misalnya, ya gua nggak mau sama lo, gua nggak suka gitu kan, ya nggak akan kita berhubungan sama dia. Saking bisa dipercayanya, berarti kan gimana sih caranya kita tuh juga bisa membangun komunikasi yang baik sama semua orang. Itu kan perlu wawasan ya, perlu pergaulan. Sementara kalau kita terlalu banyak membatas-batasi, khawatirnya apalagi anak-anak zaman sekarang akses internet itu mudah. Kalau dia terlalu strict misalnya di rumahnya nggak boleh, atau dia nggak dapat informasi dari orang tuanya, khawatirnya dia mencari-cari di luar nih. Dia cari temennya gini, ikut-ikutan temennya, jadi dia nggak punya jati diri, jadi dia kemana-mana lah gitu. Akhirnya mereka tetap curiosity keingin tahuannya tinggi gitu, pengen ini, pengen itu, banyak lihat hal-hal yang tidak pernah dia didapatkan di rumah. Akhirnya khawatirnya aja jadi hilang gitu loh dari keluarga gitu sih. Menarik sekali, Dada. Betul. Jadi kalau yang saya garis bawahi ini, antara pendidikan di rumah dengan pendidikan di sekolah itu tidak ada yang utama ya, tapi harus balance. Benar, dan itu harus selaras ya. Ada beberapa sekolah, jadi mungkin di Muhammadiyah juga seperti itu ya. Memang hubungan komunikasi antara sekolah dan orang tua itu benar-benar perlu dijalin dengan baik, sehingga kita bisa menyesuaikan apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh orang tua gitu, dan pihak sekolah seperti apa juga memaksimalkan kemampuannya untuk bisa sesuai gitu sama keinginan atau ekspektasi dari orang tua. Kan orang tua orang tua ini nitipin anaknya di sekolah pasti kan karena udah milih, oh sekolah ini cocok nih sama cara berpikir saya pengen anak-anak saya seperti ini. Begitu pula orang tua pada saat milih sekolah ya, karena saya sama ngomong-ngomong ini dikit intermezzo, tapi saya dan Mas Mario itu ketemunya memang di Muhammadiyah. Dulu kita satu sekolah SMP Muhammadiyah. Tepuk tangan dong untuk Muhammadiyah, biru judo yang luar biasa. Jujur ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang, karena saya belajar ya, karena udah mulai belajar, udah hijrah apa segala macam itu tadi ya, belajar sama guru-guru kami di Muhammadiyah itu, apalagi diniyahnya masih ada Pak, diniyah masih. Madrasah Ibtidaiyah. Diniyah. Oh, yang kajian sore. Iya, diniyah itu kayak tambahan pulang sekolah. Dulu saya ada itu diniyah. Pokoknya ilmu-ilmu yang diterapkan di sekolah Muhammadiyah itu sebenarnya bagus banget. Tapi karena ya cukup kalau cuma di sekolah, intinya begitu. Memang orang tuanya juga harus punya ilmu yang baik dan harus membimbing anak-anak supaya nyambung nih apa yang diajarin di sekolah dengan apa yang ditanamkan, nilai yang ditanamkan di rumah. Iya, betul. Tapi menarik saja tadi sebentar. Kan cinloknya di Muhammadiyah. Apakah cinloknya juga di lokasi syuting gitu? Enggak. Jadi kita kenal udah lama, memang kenal di sekolah, bukan karena ya kenal di lokasi syuting sih, enggak. Itu ya berarti tidak cinlok. Oke, lanjut Saudara. Baik, saya mengulik lagi dari judulnya ya. Membangun generasi cerdas dan berkarakter di era digital. Kata-kata membangun tentu saja ada sketsa, ada desain. Nah tadi kan sudah disampaikan kalau untuk faktor-faktor yang kelima tadi, orang tua, anak, pengasuh, dan juga lingkungan, apakah itu salah satu faktor yang menjadi sketsa untuk membangun generasi cerdas dan berkarakter di era digital? Jadi judulnya menarik banget nih, membangun generasi cerdas dan berkarakter di era digital. Satu-satu dulu nih. Artinya kalau kita sebagai orang tua pengen punya anak yang berkarakter, yang dia tahu maunya dia apa,
yang dia siap terjun ke masyarakat dan dia jadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna, orang yang inspiratif, berarti fondasi di rumahnya harus kuat dulu nih. Jadi ibaratnya tadi yang disampaikan Mas Mario, apa sih kira-kira pemahaman-pemahaman yang ditanamkan oleh orang tua di rumah sehingga anak ini punya kekuatan untuk meyakini itu sebagai kayak jalan hidup dia gitu, paham kan? Maksudnya kalau orang tua ini punya, kan kadang kita suka ingat ya apa kata orang tua kita waktu kecil, misalnya kamu tuh harus sukses nak, misalnya gitu ya, karena orang tua kamu nih misalnya ya kayak suka nonton di film-film atau misalkan sering dibahas di mana-mana gitu, misalnya karena kita orang tua yang aksesnya terbatas. Dulu tuh bapak orangnya susah, orang gini, kamu harus sukses, kamu itu kadang-kadang teringat. Nah berarti balik lagi di rumahnya seperti apa supaya dia bisa jadi anak yang berkarakter. Dan kami sebagai orang tua itu memang harus menjadi contoh dulu sih. Kalau nyuruh-nyuruh tuh emang sulit jadinya, mereka jadi ngapain sih nyuruh-nyuruh, tapi kalau dia lihat sendiri orang tuanya seperti apa, begitu pula dengan misalnya sholat gitu ya, mungkin ada waktu-waktu yang disepakati bahwa kita misalnya sholat maghrib harus berjamaah ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan juga yang diterapkan di rumah. Memang kita sebagai orang tua peranannya harus membersamai dan harus mendidik ya, bukan cuma di sekolah. Karena guru kami juga salah satunya adalah Abah Ihsan. Mungkin ibu bapak di sini pernah dengar nama Abah Ihsan. Beliau bilang yang namanya mendidik anak, membesarkan anak, dititipkan anak itu emang capek. Nggak ada yang nggak capek, bener nggak sih? Ya capek lah, butuh effort, butuh usaha lebih. Apalagi kita pengen punya anak yang soleh, soleha, berkarakter dan lain sebagainya. Semua doa-doa kita sebagai orang tua. Makanya bercapek-capeklah sekarang, berlelah-lelahlah sekarang, karena nauzubillah summa nauzubillah, jangan sampai capeknya nanti nih. Kalau misalkan anak kita sudah dewasa, dari misalnya udah SMA, udah kuliah, itu kan biasanya masalahnya beda lagi ya. Mereka nggak mau dengerin kita, atau mereka nggak percaya sama kita, tiba-tiba mereka ya hilang tadi dari rumah, mereka lebih senang di luar dan lain sebagainya. Itu kan pasti jadi orang tua capek juga, bener nggak? Tapi usia kita mungkin pada saat itu udah nggak semudah sekarang. Makanya alhamdulillah mumpung masih dikasih kesehatan, energi, dan keinginan juga yang pastinya lebih besar daripada nanti pada saat usia kita udah lebih tua. Gimana caranya supaya berlelah-lelah sekarang tuh ya jadi orang tua jangan malas belajar gitu. Nah, ini memang jamnya menantang sekali ya. Bulan puasa, hujan, suara yang konstan. Coba aku mau semuanya angkat dulu tangan kanannya. Yuk. Semuanya angkat dulu tangan kanannya, pegang sebelahnya. Iya, betul. Alhamdulillah. Kapan lagi saya jadi artis? Ayo, bro. Mendidik anak. Ya Allah. Ayo dong, ayo ikutin. Brosis. Mendidik anak itu pasti capek. Itu pasti capek. Oke, sekarang angkat tangan kirinya. Balikin ke sebelahnya. Ya Allah. Aku tahu. Tapi kita tinggal pilih. Mau capeknya sekarang. Atau nanti. Kapan lagi saya bisa? Masya Allah. Emang jamnya menantang ini, kita paham banget ini. Udah menuju jam-jam rawan. Biasanya jamnya makan siang, nggak bisa makan siang. Siap gitu. Jadi ya memang tadi pertanyaannya dikembalikan lagi. Intinya ngedidik anak gini. Punya anak capek, ngedidik anak capek, enggak ngedidik anak juga capek. Tidak punya anak juga pasti capek. Gitu. Jadi sebenarnya pilih aja sih capeknya yang mana gitu. Dan itu semua inevitable. Emang kalau nggak punya anak apa tuh free child apa semua emang nggak capek? Capek. Dari capek ngadepin padang mahsyar sendirian gak ada doa dari anak. Capek di dunia ngadepin kapan bro? Akhirnya aja mah orangnya aneh, macam-macam lah gitu. Semuanya juga capek. Tinggal kita pilih aja mau capek yang mana. Allah. Baik.
Jika tadi sketsanya sudah terbentuk, pondasinya juga sudah terbentuk. Saya setuju dengan pernyataan dari Kak Ratu tadi, kalau anak ini kan peniru ulung ya. Anak ini peniru ulung, jadi lebih baik kita mencontohkan dulu daripada menyuruh. Karena seperti kita ya, kakak jangan main HP. Mama loh megang HP dari tadi. Ya, kadang-kadang seperti itu ya. Nah memang Ini nyindir atau gimana? Ini nyindir atau gimana? tapi memang kebanyakan di sini saya yakin nggak hanya saya saja ya. Saya yakin di sini pun bunda-bunda juga sama. Ya kan? Ya bunda ya. Nggak ada yang ngaku di sini. Padahal ya sama saja. Tapi gini, saya itu biasanya kasih pemahaman sama anak-anak. Jadi handphone itu saya yakin ibu bapak semua di sini pakai handphone nggak cuma buat main dong, atau nggak cuma buat scroll Ya, betul, sosial betul, media. iya. Pasti ada yang mungkin jualan online, Ya, ya kan? betul, Bener betul. nggak? Ya, betul. Atau koordinasi misalnya urusan kantor, atau emang kerjaan emang kita nggak bisa lepas dari gadget saat ini, terutama setelah pandemi ya kan, atau laptop atau apapun yang namanya gadget. Jadi kita kasih tahu dulu, mama kerja dulu ya, tapi kita harus punya waktu sih memang, maksudnya pada saat kapan kita kerja atau pada saat kapan kita juga menemani mereka gitu. Kan hanya perlu dipahami landasannya. Tadi, anak yang tidak pernah makan coklat tidak akan merengek minta coklat. Itu aja. Itu aja landasan dasarnya. Mereka pakai handphone buat apa? Buat main game biasanya. Maka dia kira bapak ibunya megang handphone ngapain? Main game. Main game. Kalau kami bawa sini. Nih, bapak lagi ngerjain ini. Biar dia lihat, ini apa sih di layarnya? Ini apa? Gak apa-apa dia nanya-nanya dulu, tapi langsung deh, seminggu aja, suruh dia duduk di depan sini ketika kita, kalau emang ada yang kerjanya pakai handphone. Saran kami, kalau bisa dikerjain pakai laptop, pindahin. Karena apa? Kalau buat laptop, mereka ngeliat, oh ini kerja. Lebih kayak kerja kalau Iya, kalau handphone kan mereka tahunya kan game itu ada di handphone kan. Iya. Jadi ajakin aja, ini apa? Ini ngapain? Apa? Awal-awal ada ini, lama-lama dia bosan tuh ada di situ tuh. Karena apa? Ya kita kan kerja, jangan sebentar nak. Ya nggak apa-apa kerjainnya dulu, oke. Bilang kayak sana sebentar, izin 10 menit. Dah, kita kerjain, apa kita kerjain dia liatin lama-lama kan dia kayak ini apa? Terus begitu bosan. Aku mau ke sana dulu boleh nggak? Enggak kan tadi katanya nanya mau nemenin aku kerja. Sekarang di sini temenin aku kerja. Nggak mau juga dia gitu. Nah sampai dia paham, oh bapak tuh kalau pegang handphone tuh lagi kerja. Tapi kalau saya sadar ini kayak bisa di handphone, bisa di laptop nih, pasti saya pindahin supaya dia lihat, oh bapaknya di laptop kerja. Jadi nggak main. Karena kan itu kan referensi yang dia tahu itu kan buat main game. Dia pasti makanya kalau misalnya coba deh, kita lagi main handphone, tiba-tiba kita mampir ke TikTok, ke Instagram, ke Twitter, terus ada bunyi nih, misalnya, iya aku tuh, gara-gara ada satu postingan yang kita nggak lihat, pokoknya entah follow, entah ada di explore, tiba-tiba nongol, si anak langsung gini, itu apa? Bener nggak? Ya betul. Ya, itu apa? Karena ada bunyi yang dia kenal. Tapi kalau misalnya contoh nih, saya kan juga kadang-kadang kalau bikin tuh suka bikin slide. Kadang-kadang ada suara, efek, misalnya suara pedang, kucing. Bayangkan dia main kan tuh, terus dia lihat apa itu? Oh cuma tulisan doang gitu. Cuman slide kan tulisan doang kan gitu. Oh ada bunyi pisau tadi? Iya bang, misalnya panggil nih. Soalnya lagi kayak gini nih, kalau dipencet, cing. Wih keren. Gambarnya mana? Gak ada. Udah sini belajar. Gak. Jadi dia tahu bapaknya kerja. Nah makanya gadget ini atau teknologi ini sebenarnya kan dua mata pisau. Kalau kita biarin, kan gini. Di dalam internet atau gadget itu ada orang-orang lain yang siap mengasuh anak-anak kita. Tapi tentunya asuhannya sesuai dengan kebutuhannya mereka, supaya anak kita menjadi kapitalis, supaya anak kita menjadi konsumtif, supaya anak kita menjadi ya orang-orang yang mau membeli produk-produk mereka gitu. Sementara kan apakah anak kita perlu atau tidak itu kan tergantung desain dari orang tuanya kan gitu. Makanya dua mata pisau ini, si teknologi ini kita harus pahami dulu bahwasanya kalau dulu kita itu semua, aku rasa di sini satu ruangan ini kayaknya bisa bersepakat, kayaknya dulu tuh kita harus amat sangat menggali informasi, ya nggak? Betul. Dulu yang punya informasi yang bisa menguasai situasi. Tapi kalau sekarang Gen Z enggak, mereka itu harus diet informasi. Karena informasinya gendutan, sampai membuat mereka tuh nggak bisa mau jadi apa. sampai bingung saking banyaknya informasi, mau ngomongin baju ada, mau ngomongin makanan ada, mau ngomongin film ada, kayaknya semua orang ngomong gitu loh di sosial media atau di gadget gitu kan. Belum lagi nanti ada AI. Kalau bapaknya ditanyain, Pak ini apa? Bentar ya nak.
Ibunya, Bu ini apa? Aduh nggak tahu, coba tanya bapak gitu. Dia nanya sama AI. Bisa jadi AI-nya benar, bisa jadi enggak. AI itu kan cuma sistem ya. Nah sebenarnya yang kami untuk yang kami encourage di sini itu jangan takut sama AI-nya, tapi takutlah kepada orang-orang yang pandai atau bisa memanfaatkan AI. Kita sebagai orang tua juga bisa kok ngedidik anak pakai AI, ditemenin AI juga bisa. Ini apa ya Pak? Gitu. Maaf nih, ini kan di sini kan insya Allah udah punya anak semua ya. Ini ada satu kasus contoh aja, yang menurut aku harusnya kalau misalnya kita punya pikiran yang lebih besar, itu kita nggak akan kejebak dalam situasi ini. Jadi temanku ini sekolah di sekolah bilingual, jadi dia yes no sama iya enggak gitu kan. Nah begitu pulang, posisinya lagi kayak begini, teman-temannya lagi pada nongkrong, anak pulang, bayangin ya, teman-teman bapaknya lagi pada nongkrong, ada ibunya, ada istrinya, ada semua teman-temannya. Anaknya datang bawa surat, Pak, aku mau nanya, apa? What is sex? Kata dia. Pertanyaannya, apa itu seks? Yang nanya itu anak SD, kelas 6. Iya, SD kelas 6. Bapaknya, oh ini teman-teman juga kayak pasang badan kan, pengen tahu nih bapaknya ngejelasin ini gimana. Bapaknya, oh gini nak, bapak itu dulu kan ketemu sama ibu, oh jadi kisah panjang lebar. Karena kan dengerin gitu, kita juga udah jadi, ya tapi kok jadi bingung kan pertanyaannya, what is sex? Gitu. Terus dia kayak bingung-bingung, jelasin. Nah itulah nak, akhirnya bapak menikah sama ibu dan akhirnya punya kamu. Nah itulah semua jawabannya gitu. Terus si anak sebentar, dia buka tasnya, dia keluarin tadi tuh, begini, kertas. Ini Pak, jadi ini saya tulisnya apa? Jadi name, age, sama sex. Nama, umur, sama Jenis kelamin. jenis kelamin. Nah. Ini saya nulisnya apa Pak? Bocah satu ruangan. Gitu kan, padahal sebenarnya kan konteksnya dulu apa kan gitu. Anak-anak gak akan mungkin ngerti sampai segimana. Itu kan tadi ya poin nomor 5, tergantung sekolah dan lingkungannya gitu. Jadi kita tanya dulu, biasanya emang suka panik duluan kan orang tua. Nah, sering bertanya sama anak, yang kamu maksud apa? Kamu denger di mana? Maksud pertanyaannya kamu tuh mau bertanya tentang apa, misalnya kayak gitu ya, atau ya itulah. Kalau ditanya gitu duluan kan, kalau kita nanya duluan mungkin oh ini nih udah dari awal dia udah ngasih lihat tuh kertas, nggak perlu cerita panjang lebar dulu. Nah makanya kembali lagi, kalau emang kita nggak tahu, nggak apa-apa, kita pakai aja dulu gimana caranya menghadapi anak di usia ini apa segala macam dengan knowledge yang kita tahu gitu. Bisa dari kajian, bisa dari AI, bisa dari manapun. Supaya apa? Supaya orang tua, bapak, terutama ibu gitu, itu bisa bersaing sama yang ada di gadgetnya dia. Karena ada di gadgetnya dia apa? Game kan? Yang ada di gadget tadi apa? Itu kan semua orang-orang anak macam-macam ya. Ada musuh, ada kawan, gitu, ada predator, ada juga yang emang ternyata bisa memberikan ilmu gitu. Nah, kalau dia ngomongin sesuatu yang orang tuanya nggak relate, nggak ngerti, dia akan menganggap orang tuanya nggak keren. Karena apa? Anak-anak itu nanti akan ada fasenya lagi. Ada fase ketika anak-anak waktu pas mereka kecil, itu apa kata orang tua saya. Makanya mereka waktu kecil dulu kan, ya kan Kata mama saya, kata papa gitu kan, kayak Iya. mereka masih bangga dengan orang tuanya kan. ini fase pertama, di mana dia kayak kata ibuku nggak boleh, gitu. Kata Iya. orang tuaku itu nggak benar, gitu. Kata orang tuaku kita bisa ini loh, gitu. Itu fase pertama. Nah fase keduanya itu nanti apa kata gurunya. Bu, kata guruku ini loh, gitu. Kan nggak mungkin menurut dia guru pinter, masa dia ngajarin yang salah, gitu. Nah, fase ketiga itu adalah di mana fase apa kata temannya. Nah, nanti tuh biasanya ya. Remaja nih biasanya. Remaja ya, Pripin, SMA, masuk. itu tuh udah mulai tuh apa kata temennya. Kalau kata temennya nggak keren, dia nggak keren. Nah, kalau kita nih sampai level ini aja kita nggak bisa ngejar, bahaya. Karena apa? Kadarnya ini paralel apa ceritanya? Kadar kebutuhan anak sama orang tuanya akan terus berkurang. Yang pertama tadi itu butuhnya sama kita 80%. 100%. Yang kedua 80%. Yang ketiga, apa kata teman itu udah mulai tuh loncatnya 60 sampai ke 40%. Karena sisanya dia akan lebih butuh temannya. Tapi butuh orang tuanya buat apa? Buat uang, buat izin, buat fasilitas. Gitu-gitu. Nah setelah fase itu mereka udah dewasa, baru tuh itu yang paling bahaya tuh.
Karena kebutuhan anak sama orang tua di situ hanya tinggal 20 sampai 10%, yaitu apa kata gue. Dia udah nggak dengerin lagi tuh kata orang tuanya, kata gurunya, kata temannya, pokoknya apa kata gue. Nah, itu biasanya udah dewasa. Karena iya gini loh Pak, gini loh Bu, ya kan? Kan kita semua we've been through that, bener gak sih? Gitu. Jadi kayak maaf ya Pak, Bu, aku harus kerja. Kan ada tuh yang situasi kayak gitu, dimana ya gimana dong ini hidup saya. Itu fase apa kata gue. Setelah itu baru tuh apa kata Allah. Nah, ini semua bisa dijembatani kalau dari fase pertama tadi orang tuanya ada selalu menjadi tempat ceritanya dan menjadi temannya. Karena apa? Alhamdulillahnya kita melihat dari banyak cerita, dari guru-guru dan dari banyak kasus ketika orang tua itu bisa menjadi temannya, maka anak itu dia akan senang dan ringan apapun menceritakan kepada orang tuanya. Gitu. Sekalipun dia udah punya suami, dia bisa cerita sama orang tuanya enak dan ringan. Gitu. Jadi bukannya masalah doang cerita sama orang tua, tapi cerita, Bu, tahu nggak? Kemarin suamiku gini loh itu ya, cerita aja. Nah, tapi kan itu tidak dibangun. Karena apa? Dulu yang dibangun kepada kita, maaf ya, kalau yang nggak sepakat, alhamdulillah. Tapi kalau yang sepakat, ini harus diputus. Dulu orang tua kita tuh membangun atau mendidik kita dengan cara apa? Superioritas kan? Diam, duduk, nurut, sekolah, salah, jeder. Nah, itu harus putus di kita. Bukannya nggak boleh marah sama anak, tapi meregulasi semuanya menjadi lebih baik gitu. Supaya apa? Anaknya dekat sama kita itu jadi saling gitu. Anak tahu bahwa orang tuanya memfasilitasi dan mikirin, ngedoain, ngebantuin. Orang tua juga tahu anak tuh butuh didoain. Orang tua juga butuh didoain. Jadi simbiosisnya jalan. Maka kebutuhannya bukan tentang bapakku diktator. Kan banyak anak-anak yang nggak bisa ngobrol sama anaknya gara-gara nggak pernah diajak ngobrol sama bapaknya. Berapa banyak tuh bapak-bapak yang bingung ngomong sama anaknya karena dulu sama orang tuanya nggak diajak ngomong. Nah, gimana caranya nanti anak perempuannya ketika udah dewasa itu kan namanya laki-laki ya. Biasanya yang laki banget bingung tuh, bapak yang laki banget bingung ngomong sama anak perempuannya. Karena apa? Yang ngemodusin istrinya dulu juga caranya ya itu aja gitu. Nah, padahal kan setiap orang kan punya cara yang berbeda. Makanya saya pribadi dinasihatin juga sama Ustadz Hendri sama guru kami, kalau punya anak perempuan bikin anaknya jatuh cinta sama bapaknya dulu. Nah, ini membawa kepada pertanyaan yang mungkin kita bisa diskusikan juga, bapak-bapak khususnya yang punya anak perempuan. Itu coba deh tanya sama diri sendiri, kira-kira mau nggak ya anaknya punya suami kayak kita? Kita juga ridho nggak kalau punya mantu kayak kita? Gitu. Kan sebenarnya kan tadi kan bahasanya usikum wa nafsi bitaqwallah. Ini pertanyaan-pertanyaan ini justru nggak pernah berhenti buat aku sampai ada lagi. Sehingga setiap pertanyaan demi pertanyaan ketika itu mulai terjawab satu persatu, akhirnya kita jadi kayak lebih jelas gitu. Ngejalanin hidup tuh, oh iya ya, oh gitu ya, gitu. Ya nggak apa-apa. Dulu alhamdulillah, aku dulu emang nggak mau kalau punya anak perempuan, anaknya tuh nikah sama suami yang kayak saya tuh saya nggak mau. Maaf, hancur banget nih orang nih, jangan gitu, nggak mau gitu, jangan sampai gitu. Tapi kan sekarang setelah kita tahu, oh gitu ya, kita perlu standar kita yang dirubah supaya apa? Semuanya ikut berubah, gitu. Allah alam semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Iya, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Aduh, sekarang sudah jam 11:15. Mungkin ini Ustaz, sebelum kita akhiri dulu untuk sesi ini, mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Ratu dan Kak Mario, roadmap-nya apa sih? Nah, roadmap-nya apa untuk pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi yang harus digarisbawahi ini apa? Closing statement gitu ya. Betul. Jadi yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari pembahasan kita dari hulu sampai hilir ini, yang pertama itu kan jelas bapaknya dulu harus punya visi misi, 5 pilar yang utama tadi, gitu. Nah, dalam membangun 5 pilar utama tadi juga udah diceritain juga kan bahwa suami seperti apa, istri dan apa segala macam sampai ke sekolah anaknya. Nah, yang terakhir adalah di mana orang tua itu benar-benar menjalani semuanya itu sesuai dengan strukturnya. Artinya kan gini, dari 5 pilar yang kita bangun di awal tadi, pertama,
Kalau emang bapaknya udah tahu ini kita mau masuk surga lewat mana ya Bu, anak-anak kita didesain jadi anak seperti apa ya Bu? Oh iya, anak-anak itu memang akan punya interestnya sendiri nanti insya Allah. Tapi itu nggak akan jauh dari apa yang pernah kita suapin sebelumnya, gitu kan? Kalau kita suapin sebelumnya ya memang arealnya itu dan kita pastikan dia imun, tadi ya, bukan steril ya, dia imun sama lingkungan luarnya dan dia selalu percaya dan yang dari kita itu pasti baik gitu, kita nggak pernah bohongin dia, bilang nanti bapak pulang jam 5 ya pulang jam 5 gitu, bapak nanti bawain hadiah ya bawain hadiah gitu. Nah itu semua dengan momentum-momentum yang bisa ini kita kasih contoh sedikit. Kalau bisa misalnya tadi punya anaknya 2 gitu ya, anaknya yang satu ulang tahunnya tanggal 10 Januari, yang kedua tanggal 30 Maret gitu. Kalau bisa setiap bulan itu tanggal 10 dan tanggal 30 anaknya ini punya waktu sama bapaknya di tanggal segitu. Jadi secara khusus bukan di waktu dia ulang tahun, tapi ambil aja tanggal ulang tahunnya biar gampang gitu. Ini random Tiap aja bulan gitu ya. random. Jadi tidak harus menunggu ultahnya gitu. Iya. Terlalu lama. Ya, Jadi ada sebulan waktu-waktu khusus gitu, bisa ngobrol, makan, jalan-jalan, apapun itu. ya, jadi bapak tuh nggak cuma tadi ngapain aja nak, ranking berapa kamu gitu. Tadi kamu berantem terus kamu ngapain? Terus akhirnya dimarahin. Kan tapi kan ditanyain, oh kamu berantemnya kenapa? Reason gitu. Jadi dari awal itu memang bapaknya tuh terus sampai ke bawah dijalanin semua prosesnya. Memilih sekolah juga sekolah yang seperti apa dari visi misinya itu dulu gitu. Yang kedua ibunya ini juga pengayaan dari banyak ulama ya, kan kita juga semua tahu ya Syekh Sudais, kan semua familiar ya sama Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram, presiden 2 masjid di Mekah dan Madinah. Itu dulunya kan bandel banget ya Bu ya? Bandel. Jadi waktu orang tua ibunya lagi masak, dia tebar garam, kebayang gak sih? Aduh, pasir. Brrr, gitu di, waduh, bayangin dong, sup makanan itu kan pasir nggak bisa gimana ngebersihin ya. Tapi orang tuanya atau ibunya khususnya ya, ibunya tuh bukan yang kayak marah-marah, biasanya kita wah udah pengen ngamuk ya. Tapi didoain dan Masya Allah tabarakallah, kamu nih saya doain jadi imam Masjidil Haram. Alhamdulillah Masya Allah tabarakallah, jadilah imam Masjidil Haram Syekh Sudais atas doa ibunya. Gitu, poin nomor 2, ibu hati-hati sama omongannya, didoain. Marah Bu, boleh, marahlah dengan solehah. Kamu saya, ya monggo. Kamu saya doain jadi orang paling kaya kayak Utsman bin Affan di Indonesia gitu. Gak apa-apa, marah aja, tapi doain yang baik kayak, ini anak bandel banget. Nah, bandel itu labeling. Ini mengerikan, ini mengerikan. Uji kemenang kita Allah, kami juga masih belajar. Jadi ini kalau kita cerita sedikit, kan gini ya. Kalau keluar dari orang tua, kamu bandel banget sih, itu labeling. Nanti kalau udah agak besar dia mulai bisa berpikir, dia bilang, iya emang kata ibuku aku bandel. Kamu malas banget, oh iya emang aku tuh malas orangnya gitu. Iya, itu menjadi legitimasi, menjadi afirmasi bahwa saya orangnya pemalas. Ibu saya aja bilang kayak gitu. Makanya ini ada metode yang disampaikan juga oleh para guru-guru kami. Jangan keluarkan kalimat larangan, gunakan kalimat perintah. Kamu nih males banget, ganti sama udah yuk berdiri, mandi. Ganti sama perintahnya. Kebanyakan kita coba, maaf ini nggak cowok nggak cewek ini, nggak apa-apa nggak ibu, semuanya pakai kalimat jangan, bener nggak? Jangan nak, jangan, awas bahaya. Semuanya menghentikan, semuanya down, stop. Padahal kasih aja kalimat perintahnya, gitu. Dia manjat, jangan manjat nanti jatuh. Ganti, kamu manjat bisa turunnya nggak? Emang kalau manjat gitu turunnya bisa? Coba bapak mau lihat. Dan emang susah Pak, emang susah mikir. Tapi itu melatih dia untuk tidak mendapatkan afirmasi jelek tadi. Nah ini part yang kedua nih. Nah part yang ketiga itu ya udah sekalian. Tapi part yang ketiga, anaknya ini itu harus jadi teman. Harus kayak ya kita nego. Nih coba lihat nih. Pernah nggak kita ngelihat anak bule ngerengek? Pernah nggak? Kadang ya. Kemarin Kita yang merengek ya. Kemarin saya lihat nih out dikit ya, maksudnya mau nyeritain ada konten
Jadi si anak bule ini dapat surprise dari orang tuanya, di nginep di hotel kayak staycation gitu, terus ada tendanya segala macam. Pokoknya dia dari luar rumah, dari luar ruangan pakai sepatu, loncat-loncat di atas kasur. Coba kalau kita, Bu, ya Allah, anak kita pakai sepatu loncat di atas kasur, gitu. Dia enggak, tenang aja ibunya. Dia justru mengembrace, kayak menerima kesenangan anaknya. Dia malah gitu-gitu, kita kan udah fokus sama sepatu, jangan di atas kasur. Ya kan, aku dulu sepatunya, akhirnya yang tadinya happy-happy jadi bete gara-gara dimarahin emaknya gitu kan. Tapi ya itu pelajaran buat saya juga masih suka begitu ya. Itu kan, berarti kan sebenarnya kan how to gitu kan. Kita nggak bisa matahin dia. Contoh nih, anak-anak lagi lari nih, set, stop. Berhenti nggak dia? Bener. Nggak berhenti. Ya, anak, lagi lari, stop, langsung stop nggak? Tidak. Enggak kan? Tidak. Karena dia memang tidak punya stimulasi, kenapa saya harus berhenti, gitu. Tapi kalau misalnya suruh yang lain belokin, pas lagi lari, coba larinya ke sini, tos bisa nggak? Dia belok tuh, pak. Iya kan? Jadi bukan dipatahkan, tapi dibelokkan. Makanya kalimatnya perintah. Kalau larangan, ya susah. Kita juga misalnya lampu merah jangan lampu merah jangan diterabas. Pasti Ya kan? terabas. Pasti diterabas, betul. Kalau lagi di tol, jalur kanan hanya untuk mendahului. Orang pelan semua di kanan. Orang lambat semua di kanan, gitu loh. Jadi emang secara stimulasi, kalau dikasih jangan, malah dikerjain. Gitu. Dan ini mungkin ya orang tua kita juga harus punya fasilitas untuk anak-anak kayak gadget itu kan biar anak tuh gampang ya diem gitu kan. Kadang kita juga lagi ngerjain ini dan itu repot, udahlah pokoknya biar diem, kasih aja handphone gitu ya. Nah ini emang shortcut ini tuh memudahkan kita saat ini, tapi ya jangan sampai akhirnya di masa depan kita jadi susah sendiri gitu karena anaknya kecanduan gadget dan lain sebagainya. Jadi ada fasilitas buku lah atau permainan lah, atau emang kita mau nggak mau ya harus punya waktu sih untuk nemenin dia. Kalau guru saya bilang dari psikologi, Bu Aisyah Dahlan, dia kan pakar neurolog kan, dia bilang umur anak kali 2, selama itulah time span-nya dia. Umurnya anaknya 2 tahun, dikali 2 berarti hanya 4 menit untuk bisa bertahan ngobrol, main, atau dikasih sesuatu, dikasih game. Itu kali 2 umurnya aja. Umurnya 7 tahun, ya dia bisa 14 menit mainin itu. Gitu. Makanya kalau emang kita mau melakukan perjalanan berapa? 30, misalnya let's say 4 jam gitu ya, 4 jam. Maka dalam 4 jam ini perlu berapa mainan? Jadi kalau gadget, itu kan dia nontonnya kan sesuai dengan time span-nya dia. Bosan ganti, gitu kan. Karena apa? Yaitu, kalau itu bisa diganti gadgetnya sama mainannya, ya mainannya harus banyak, gitu. Kan gak harus mahal. Mainannya apa aja? Bisa kardus, bisa karton, bisa bola, bisa gundu, bisa apapun gitu yang kira-kira ganti. Jadi banyak, perintil malah nggak apa-apa, gitu. Itu anak. Lalu para pengasuh, ya memang Bapak Ibu pasti paham lah ya ketika kita menghadapi orang tua, neni itu ataupun siapapun adik ipar semua pasti ada aja masalahnya. Tapi ya itu kalau diselesaikan terlebih dahulu insya Allah lebih mudah. Makanya kalau dari awal tadi kan aku nanya kan yang ta'aruf kan ya gitu. Kalau mau ta'aruf itu kan tidak mungkin kita tiba-tiba kayak Pak Bu aku mau ta'aruf. Harus paham dulu bapak ibunya kenapa nih anak mau ta'aruf. Ntar dikira bapaknya ta'aruf itu ternyata milik kucing dalam karung, kan enggak. Ketika tahu teorinya ternyata ta'aruf itu Masya Allah banget gitu. Sehingga orang tua kita juga nggak kaget nanti kalau anak kita nanti dita'arufin ataupun kalau kita dita'arufin. Maka semua harus paham visi misinya. Dan yang paling terakhir, kalau sekolah memang menurut kami orang tua tuh sekarang udah benar-benar harus memastikan bahwa anak itu harus disekolahkan di sekolah yang sesuai dengan visi misinya. Karena apa? Kalau enggak, kami memberikan analogi di dunia itu cuma ada kayak 2 pusaran baik sama pusaran yang tidak baik. Ini kalau diem aja itu kita akan ketarik ke pusaran tidak baik. Karena apa? Dunianya udah kayak gini. Kalau dulu diem aja bisa ke bawah ke baik, bisa ke bawah ke enggak, tergantung lingkungannya. Sekarang udah nggak bisa. Diem aja itu pasti ke bawah ke yang tidak baik. Maka harus ada ekstra arus yang kita lakukan supaya membawa anak-anak ini menjadi satu. Dia bisa menggunakan gadget karena dia imun.
dia tidak steril, dan dia bisa memberikan kebaikan karena apa? Dia melihat contoh-contoh dari orang tua dan keluarganya, sehingga apapun yang dia lakukan itu semuanya memang tidak lain dan tidak bukan untuk mewujudkan visi misi menang dunia akhirat, bisa masuk surga sekeluarga. Gitu. Baik, fikih dunia akhirat. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ustadz ya. Materi kita hari ini luar biasa, kita dapat banyak ilmu ya di sini ya.